Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Konsekuensi Hidup Kekristenan. Diakui atau tidak, dalam setiap pilihan atau keputusan pasti ada konsekuensinya. Tak terkecuali dengan keputusan seseorang untuk percaya kepada Tuhan Yesus atau menjadi orang Kristen. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya berarti ia menyadari dan mengakui bahwa dirinya telah ditebus melalui karya salib Kristus. Dan ini ada konsekuensinya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Dari ayat ini kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristen telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dengan dibeli, konsekuensinya yang pertama, kita bukan milik kita lagi. Kita tidak berhak lagi memiliki hidup ini. Kita menjadi milik Kristus yang telah membeli kita dengan darahnya yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Lalu, sebagai bukti kepemilikan, Roh Kudus Allah dimeteraikan dalam diri kita. Roh Allah yang dikatakan lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Diam di dalam tubuh kita. Ini sungguh luar biasa. Sayangnya, banyak, bahkan kebanyakan orang Kristen kurang menghayatinya. Konsekuensi yang kedua, kita harus menyerahkan hidup kita seluruhnya. Seluruhnya, bukan sebagian atau 3/4, tapi seluruhnya kepada pribadi yang sudah membeli, yaitu Kristus Yesus. Itu berarti kita ini tidak punya hak sama sekali atas hidup kita, bahkan atas apapun yang sudah kita raih melalui perjuangan kita, juga atas segala hal yang melekat dalam diri kita seperti kedudukan, jabatan, atau kehormatan. Semua itu sudah beralih kepemilikan. Semua itu milik Tuhan. Kita hanya pengelola aset Tuhan. Maka semua itu harus kita kembalikan kepada Dia. Tak ada sesuatu pun yang bisa dan boleh kita pertahankan dan kita banggakan. Itulah sebabnya dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya, tubuh kita sepenuhnya harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1. Maka setiap gerak perasaan dan pikiran, setiap pilihan dan keputusan, perkataan dan perbuatan kita harus memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi milik kita harus kita arahkan untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Sedikitpun kita tidak boleh memiliki kepentingan kecuali menyenangkan hati Tuhan. Ini bukan soal ekstrim atau tidak ekstrim.
tapi ini konsekuensi hidup kekristenan. Hal senada dituliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi, hidup kekristenan yang benar sesungguhnya tidak mudah, sebab seluruh hidup kita disita oleh kekristenan kita. Jujur, hal ini kurang diajarkan secara kuat oleh kebanyakan gereja. Yang banyak diajarkan biasanya terkait dengan bagaimana bisa beroleh berkat lahiriah atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Ini sangat disayangkan. Ibarat anak kalau dimanja akhirnya jadi nakal, berani dengan orang tua, dan tidak mengerti tanggung jawab. Taunya apa yang menjadi maunya harus dituruti, harus dipenuhi. Orang Kristen yang dimanjakan oleh gereja dan pengajarannya sama. Taunya hanya hak-hak sebagai anak Allah dan tidak mau mengerti apa yang menjadi kewajibannya, apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Kalau Tuhan tidak menolong pergumulannya, tidak memberkati, tidak memenuhi segala keinginannya, ngambek, tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi berdoa. Ya, seperti itu. Tapi memang tidak semua gereja dan semua pengajaran memanjakan jemaat. Tapi kalau mau jujur, kebanyakan seperti itu. Oleh sebab itu, peran gereja dan hamba Tuhan itu sangat penting dalam pendewasaan iman jemaat. Saudara, kita itu harus konsekuen dengan hidup kekristenan kita. Kalau sudah mau jadi Kristen, ya jangan sekedar pergi ke gereja, bisa berdoa, bernyanyi, dan baca firman. Itu belum cukup, saudara. Konsekuensi hidup kekristenan itu sejatinya penyerahan hidup secara total kepada Tuhan Yesus Sang Penebus. Hidup kita haruslah hanya untuk melakukan kehendaknya, melayani pikiran dan perasaannya, memuliakan Dia dan menyenangkan hatinya. Begitu. Paulus menyadari betul akan hal itu. Bahkan demi pengenalannya kepada Kristus, dia rela meninggalkan segalanya. Bahkan apa yang dahulu menjadi kebanggaannya, yang memberi nilai dalam hidupnya, semuanya dianggap sampah. Filipi 3 ayat 7-8. Sampai dari mulutnya dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dia memberikan nasihat agar baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Iya, memang seharusnya begitu. Kalau kita sudah memilih jadi orang Kristen, harus mau menerima konsekuensi itu, yaitu mempersembahkan hidup tanpa batas hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudaraku, kalau saat ini kita masih sibuk dengan diri kita sendiri, masih hidup untuk diri kita sendiri, tanpa memperhatikan perasaan dan kehendak Tuhan, kita bertobat, kita berubah, kita matikan segala kedagingan dan hawa nafsu kita, supaya kita bisa hidup mempermuliakan Tuhan. Sebab tanpa demikian, hidup kita pasti hanya untuk melayani diri kita sendiri, hidup sesuai kemauan dan kehendak kita.
akhirnya kita menyesal, sebab Tuhan pasti berkata, "Enyahlah, hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Amin. Tuhan Yesus memberkati.